Zaid bin Arqam ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal kecerdasannya, ilmunya, dan dia adalah anak yatim yang diasuh oleh Abdullah ibn Rawahah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kisah menarik dari Zaid bin Arqam ini. Jadi Zaid bin Arqam ini ketika usianya masih 14 tahun, artinya belum menginjak balik. Ketika itu kita tahu bahwa di awal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasul menetap 2 tahun di kota Madinah, itu kan terjadi 2 peperangan hebat. Pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Nah, ketika itu Zaid bin Arqam ini walaupun masih kanak-kanak, belum balik, tetapi semangat jihadnya luar biasa. Dia datang kepada Nabi SAW untuk ikut serta dalam perang Badar, tapi oleh Nabi ditolak karena masih kecil masalahnya. Kemudian ketika perang Uhud juga sama, Nabi SAW menolak dia. Tentu karena Islam ada aturan, tidak bisa melibatkan anak-anak yang belum balik untuk diikut sertakan jihad, walaupun mungkin dia punya kemampuan. Itulah bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Zaid bin Arqam terlibat peperangan ini dalam perang Al-Muraisi. Perang Muraisi itu perang Bani Mustalik melawan orang-orang Yahudi. Dan ada 2 ayat yang turun karena Zaid bin Arqam ini. Pertama, ketika Zaid bin Arqam ini dia menceritakan sendiri, ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongan dari Mekah ke Madinah dalam hijrah, banyak orang-orang Ansar itu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sudah Islam sebelumnya ataupun yang hendak masuk Islam. Lah salah satunya Zaid bin Arqam ini belum masuk Islam ketika itu. Maka dia mengajak teman-temannya dan mengatakan, in taliqu bina ila hadzal rajul fa iyyakun nabiyyan fa nahnu as'adun nas bihi wa iyyakun malikan na'is fi janahi. Ayo kita sama-sama berangkat menemui orang ini, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia seorang nabi, maka kita manusia yang paling bahagia kedatangan seorang nabi. Tapi jikalau seandainya dia bukan seorang nabi, mungkin dia malaikat, kita bisa hidup di sayapnya katanya. Maka akhirnya kemudian dia pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ketika itu dia berada di rumah Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kemudian berteriak-teriak, dia mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad, keluarlah, saya ingin bertemu. Maka sebab teriakan ya Muhammad inilah turun ayat surah Al-Hujurat ayat 4. Allah mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berteriak-teriak memanggil namamu wahai Muhammad di balik dinding itu, kebanyakan mereka tidak punya akal, tidak punya adab. Masa Nabi diteriak-teriakan seperti itu? Seandainya mereka mau sabar sampai engkau keluar kepada mereka, itu lebih baik. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Nabi SAW keluar, nampaklah Zaid bin Arqam, namanya anak-anak belum balik,
Dijewerlah sama Nabi kupingnya. Ya, kemudian sambil Rasul bercanda dan mengatakan, qad sadaqallah qaulaka ya Zaid. Allah sudah membenarkan ucapan wahai Zaid. Qad sadaqallahu qaulaka ya Zaid. Allah sudah membenarkan ucapan wahai Zaid. Karena Zaid mengatakan kalau dia seorang nabi, kita orang yang paling bahagia, kan begitu. Kalau Rasul mengatakan seperti itu, Allah membenarkan ucapan wahai Zaid. Ini ayat yang pertama, Al-Hujurat ayat 14. Kemudian juga ayat yang lain. Jadi ketika kata Zaid, dia bercerita ketika dalam sebuah peperangan. Jadi dia entah kenapa menyelinap kepada kumpulan orang-orang munafik. Di situ ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu tokoh munafik. Lah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ngomong sesama munafik itu dan mengatakan, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hauli. La irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhan. Nanti sesampainya kita di Madinah, jangan lagi ada yang bantu Muhammad. Kalau bisa kita keluarkan saja dia dari Madinah. Jadi kedengaranlah oleh Zaid ibn Arqam ini ucapan si tokoh munafik ini. Akhirnya bergegaslah dia menemui pamannya dan menceritakan bahwa si Abdullah ibn Ubay ibn Salul tokoh munafik mengatakan seperti ini dan seperti itu kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian pamannya menghubungkan Zaid ibn Arqam kepada Nabi dan menyebutkan perkataan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Tetapi ketika kemudian dipanggil oleh Rasul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, betul kau mengatakan seperti itu? Karena saya ada laporan dari Zaid ibn Arqam, kan gitu. Bersumpahlah kemudian si munafik ini bahwa dia tidak mengatakan apapun tentang Nabi. Kemudian Zaid bin Arqam sampai sumpah-sumpah, demi Allah aku dengar. Tapi seolah-olah Nabi tidak menanggapi. Nabi sudah tahu sebenarnya, cuman bagaimanapun Nabi masih melihat karena ini kan anak kecil. Sementara Abdullah ibn Umar tokoh besar gitu ya. Maka Rasulullah mendengarkan sampai akhirnya turunlah ayat surah Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun sampai kepada ayat 4. Maka setelah itu Nabi SAW memanggil Zaid dan mengatakan, innallaha qad sadaqaka ya Zaid. Allah sudah membenarkan lagi ucapan wahai Zaid. Jadi Zaid ibn Arqam itu 2 kali dibenarkan oleh Allah ucapannya dan diturunkan wahyu. Ya, jadi memang mulia sekali. Bahkan dia pun salah seorang sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Jadi satu hari kedua mata Zaid ibn Arqam ini mengalami sakit dan rabun gitu ya, nggak nampak. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengunjungi Zaid ibn Arqam ini karena sakit kedua matanya. Kata Nabi SAW, ara'aita ya Zaid in kunta ara'aita ya Zaid in kanat aynaka lima bihima kaifa tasna. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu hai Zaid? Kalau seandainya kedua matamu ini ya Allah takdirkan buta, apa yang akan kau lakukan? Maka kata Zaid, asbir wa ahtasib. Saya akan tetap sabar dan saya akan mengharap pahala dari Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, in fa'alta dakhaltal jannah. Kalau engkau melakukan 2 perkara itu, sabar dan mengharap pahala, dipastikan kau masuk surga. Dalam riwayat, idza talqallaha wala dzambalaka, maka engkau akan berjumpa dengan Allah sudah tidak punya dosa lagi. Artinya ada pelajaran di sini bahwa kalau kita ditimpa musibah, sakit, kesehatan atau apa saja, kita bisa bersabar dan mengharap pahala dari musibah itu bisa menggugurkan dosa kita, gitu maksudnya.
Bahkan dia pun punya akhlak yang luar biasa. Dia senang di atas kesenangan orang. Jadi kalau ada kabar gembira yang menyenangkan orang lain, langsung dia habarkan. Seperti ketika Nabi SAW menghabarkan tentang Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Itu yang ngabari kepada 3 orang ini Zaid tuh. Dia datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, Nabi lo ngomong kamu masuk surga. Hei Umar, Nabi ngomong masuk surga. Hei Utsman, Nabi lo ngomong kau akan masuk surga." Jadi dia suka sekali menghabarkan perkara-perkara yang bisa menyenangkan orang lain. Dan ini amalan yang paling afdal dalam Islam. Karena Rasul SAW ketika ditanya amalan yang paling dicintai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi bashar. Kita bisa memasukkan perasaan senang ke hati orang. Ya. Jadi kalau umpamanya ada tetangga yang senang, ikut senang gitu maksudnya. Kalau ada tetangga susah, ya senangkan. Kemudian yang selanjutnya juga, dia adalah orang yang paling bermulazamah dengan Nabi. Jadi semenjak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Zaid bin Arqam ini tergolong dalam ashabus suffah. Jadi dia tidak pernah meninggalkan Nabi SAW dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sehingga dia menjadi ulama juga di kalangan para sahabat. Bahkan ada satu kisah, ya. Jadi satu hari Zaid bin Arqam ini selesai menyalatkan jenazah ibunya. Jadi ibunya meninggal. Kemudian Zaid bin Arqam ini menyalati jenazah ibunya. Setelah menyalati jenazah ibunya, dia keluar. Kemudian dia menaiki baglah. Baglah itu ya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar dari keledai. Ya baglah. Dia naik ke atas baglah. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menghampiri Zaid bin Arqam. Kemudian memegang pelananya, tempat kaki kita itu naik kuda kan ada tempat kaki itu, ya. Dipegang oleh Abdullah ibn Abbas itunya, kemudian sambil dibawa, ya, digiring baglahnya. Tentu Zaid ibn Arqam ini kan kaget bagaimanapun. Abdullah ibn Abbas ini kan keluarga Nabi, dia ponakan, ya, apa namanya, sepupu dengan Nabi, ya, anak Abbas ibn Abdul Muthalib. Ini sepupunya Nabi. Artinya masih keluarga Nabi lah kan gitu. Jadi Zaid bin Arqam ini mengatakan jangan tanakha, ya, menjauh ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, menjauh, ya. Dia takut gitu ya, karena takut tidak sopan maksudnya. Tapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Hakadha amarana an naf'al bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah Rasul perintahkan kami menghormati ulama-ulama kami atau para pembesar kami. Akhirnya kemudian Zaid pun turun dari baglahnya, langsung mengambil tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Kemudian ketika hendak ditarik tangannya, maka dipegangnya oleh Zaid bin Arqam dan mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baitina. Beginilah Rasul perintahkan agar kita menghormati keluarga Nabi SAW. Begitu saling menghormati orang dulu, ya. Walaupun Ibnu Abbas ahlul bait, tetapi sangat menghargai ulama, dan ulama juga sangat menghargai ahli bait kan itu. Nah, ini juga kadang-kadang harus dipahami, ya. Saya dengar satu ceramah itu Habib siapa, satu Habib yang bodoh katanya lebih baik daripada 70 kiai. Lihat, dia nggak baca ini kisah ini Ibnu Abbas. Menghormati siapa? Menghormati Zaid. Ada yang mengatakan Zaid ibn Thabit, mengatakan Zaid bin Arqam. Dihormati kan? Ini ahli bait yang menghormati ulama, padahal Zaid ibn Arqam kan bukan ahli bait. Ya. Bahkan Ibnu Abbas dengan terang-terangan mengatakan beginilah caranya kami menghormati ulama katanya. Padahal dia ahli bait kan itu. Dia di bawah, sementara Zaid bin Arqam di atas kuda, pula di atas baglah. Tapi Zaid bin Arqam pun ingin menghargai dan menghormati Ibnu Abbas karena keluarga Nabi. Turun dia, diambil tangannya, dicium. Beginilah caranya menghormati keluarga Nabi katanya. Karena enak kalau saling menghormati. Ini saling hujat-hujatan pula antara Habib dengan Kiai. Ini gimana ceritanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah yang sangat
miris adalah ketika kematian Husain. Kematian Husain ini kan di Karbala, ini kan luar biasa, karena ketika itu kan kepala Husain dipenggal dan dipisahkan dari badannya, sehingga menjadi khilaf para ulama kepalanya ada di mana tuh. Ada yang mengatakan dikubur di Mesir, ada yang mengatakan dikubur di Syam, ada yang mengatakan di Damaskus, macam-macam. Tetapi Ibnu Taimiyah memilih bahwa kepala Husain itu ada di Madinah dan dikubur di kota Madinah. Jadi ketika kepala Husain itu dibawa ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad, maka Ubaidillah ibn Ziyad itu mengambil tongkat, kemudian dikorek-koreknya mulut Husain itu kepalanya, itu badannya nggak ada. Lah kebetulan Zaid ibn Arqam ini ada di situ dan sudah tua menangis ya. Dan dia mengatakan kepada Ubaidillah ibn Ziyad yang memasukkan tongkat di mulut Husain sambil mengejek-ngejek itu, dia mengatakan, demi Allah, aku melihat langsung di masa Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain, kemudian mentahnik lisan keduanya. Ini lisan mulia, kau hinakan dengan cara seperti itu, katanya. Tapi Ubaidah bin Ziyad memang zalim, ya, orang zalim. Dia mengatakan, coba kau masih muda wahai Zaid, sudah kupenggal kepalamu, masih baik kau tua, pergi kau dari sini. Akhirnya kemudian Zaid pun pergi, kemudian ngomong di hadapan orang itu, kalian tahu apa yang dilakukan kepada putra Fatimah, maksudnya Husain, oleh Ubaidillah bin Ziyad? Kalau kalian mampu untuk membunuh orang yang menghinanya, itu lebih baik bagi kalian. Ya, tetapi tidak ada manusia yang berani kepada Ubaidillah bin Ziyad kala itu kan. Tapi bagaimana pembelaan Zaid ibn Arqam ini kepada keluarga Nabi luar biasa. Makanya ketika perang Siffin, maka dia bergabung dengan Ali, tidak bergabung dengan tentara Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itulah Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Dan salah satu kisah beliau juga adalah ketika diriwayatkan bahwa Zaid ibn Arqam ini satu hari dia bicara depan manusia dan mengatakan, aku teringat dengan sabda Rasul ketika berada di Gudirhum antara Mekah dan Madinah itu. Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasula rabbi. Wahai manusia, saya ini manusia, kata Rasul, sewaktu-waktu bisa datang malaikat maut kepadaku. Wa ana tarikum fikum thaqalaini, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang akan memberatkan kalian. Awwaluhuma, yang pertama kitabullah, fihi hudan wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah kitab Allah Al-Quran. Wastamsaku bih, dan peganglah erat-erat dengan Quran itu. Kemudian kata Rasulullah, wa udzakirukum fi ahli baiti, dan aku ingatkan jaga keluarga. Jadi ada seorang sahabat namanya Husain dan mengatakan, ya Zaid ibn Arqam, siapa keluarga Nabi itu? Maka kata Zaid, ya, apakah juga termasuk istri-istrinya? Maka Zaid ibn Arqam, ya, termasuk istri-istrinya, dan juga mereka keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Dia menyebutkan siapa-siapa ahli bait ini. Itulah Zaid ibn Arqam, dan dia meninggal di Kufah pada tahun ke-68 Hijriah.